Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teh Nai di mana di channel Kamar Bu Broto. Ngamar yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Kamar Bu Broto. Ngamar yuk. Hari ini kita mau membahas tentang paret ini. Aku udah bosan soalnya. Ngamar yuk. Dulur-dulur, kali ini saya kedatangan tamu nih, tamu yang cantik banget. Ini teman saya waktu SMP. Putih, biru. Yuk kita ngobrol, kenalan dulu. Hai Teh Pupu ya. Iya, Teh Teh Inai. Pupu. Beb, apa kabar? Ya, baik-baik. Oke. Beb, kenalan dulu Beb. Dulur-dulur ada yang mau tahu nih namanya siapa? Terus sekarang profesinya apa nih? Oh, halo dulur-dulur, kenalin aku temennya Nai, nama aku Pupu Wina Puspita. Kita dulu satu SMP di SMP 3 Bandung. Terus kegiatan aku sekarang apa ya? Paling ibu rumah tangga sih profesi utama, cuman ya adalah bisnis dan konten-konten yang lain. Oke, Beb, pertama-tama aku mau ngucapin turut sangkawa ya, ya Eh, maafin gitu apa semoga amal apa almarhum diterima di Amin, sisi amin, Allah. amin. Semangat Beb. Semangat. Beb, Beb, kita bernostalgia Mm-mm, nih. mm-mm, Kita waktu di SMP tuh kebetulan kita nggak pernah kelas ya. mm-mm. Kita tuh nggak pernah sekolah. Cuman saya tahu-tahu lah tipis-tipis tentang Teh Pupu tuh Mm-mm. waktu SMP seperti apa. Dulu waktu Teh Pupu tuh apa ya? Saya tuh ingetnya selalu dikucir ya. Pakai bondo, Pakai bando. dijepit. Pokoknya girly banget deh Si gitu. nggak pernah rambutnya teh sepi dari aksesoris. Ah, emang girly banget ya. Mm-mm. Beb. Gimana waktu SMP ada cerita apa sih yang menarik gitu waktu Eh, kita SMP? Sebenarnya apa ya? Zaman SMP kan aku termasuk yang culun gitu, yang belajar, mainnya gitulah. Maksudnya nggak pernah bikin eh, nakal-nakal yang gimana gitu ya. Cuman ada satu fase nih ya. Aku tuh kan dulu deketnya sama adalah kenal ya Nia, Hmm. namanya Nia Ah, juga, terus ada Monik. Nah, zaman kita kelas 2 itu inget banget. Jadi kita tuh lagi seneng nonton film. oh, SMP parah banget. Terus. Nggak nyangka kan Oh ya? iya, iya. Lu nonton? Kalau gue, Langsung. astagfirullah, enggak. Terus. Nah, jadi dan selalu di rumah aku karena kan rumah aku tuh kosong gitu ya dari pagi sampai sore tuh kosong gitu. Nah, inget waktu itu kan kita tuh ada yang sekolah pagi, sekolah Hmm. siang. Itulah lagi bulan puasa ya, saudara-saudara. Si Terus waktu itu Eta. teh kalau nggak salah apa ya nggak tahu ada pesantren pagi-paginya nggak tahu kita harus dengerin ceramah atau apalah Hmm. pokoknya ngasih Nia sama si Monik tuh nyamper ke rumah. Terus kita nonton lah di rumah lagi puasa ya, dorakannya bener bahasa Sunda. Nah, terus datanglah ke sekolah. Kan guru-guru teh mungkin udah tahu ya si anaknya banyak yang bolos gitu nggak Hmm. ikut acara itulah pokoknya. Biasanya tuh nggak pernah dikumpuli, maksudnya nggak pernah dicegat gitu sama guru. Nah hari itu tuh kataku juga dorakana Nah, merenya ke bulan puasa. Tiba-tiba pas kita datang tuh udah dicegat, udah dikumpulin yang nggak ikut acara itu di depan tuh kan, yang oh, pas abis iya, masuk iya, dari, iya, iya, nah, iya, iya, iya. dan tahu nggak siapa yang Siapa? ngejegat? Pak Atina, Pak Atina. Nah udah gitu Fatina tuh guru guru dulu tuh guru guru apa sih? matematik seinget aku sama guru entah guru pokoknya itu guru panggalaknya gitu ngerti nggak itu dulu juga udah aki-aki gitu Oh, Master itu. enak aja syukuri teh makasih kalau nggak salah teh apa kesiswaan lah pokoknya galak lah pokoknya intinya Oh, mah. terus. Nah ceknya sama Pak Atina udah deg-degan. Nah terus kan disuruh jongkok tuh Ah, dikumpulin kan ah, di ah, halaman ah. situ belakang aku tuh sini ya tuh nyolek-nyolek terus apalah aku lupa pokoknya nyolek-nyolek terus praktis kan aku ngebalik dong ngobrol maksudnya bukan ngobrol apa gitu tiba-tiba tuh aku dipanggil kamu sini hadap Pak Atina coba ke depan sendiri dijewer anak baik kayak aku dijewer terus itu kan posisinya inget nggak pas mau masuk gerbang yang kedua Hah? kan kelas 2D inget nggak Ah, ada ya. jendela gede Iya, iya, kan iya, iya, iya.
disorakin sama anak 2D. Kebayang nggak? Aku si Kamu anak dua apa bayi. sih? Aku tuh 2B kalau nggak salah. 2B. Jadi 2B kan 2A di depan. pojok, Ya, ya, ya. 2A, 2B, 2C. Dan 2D itu kan ada ya, jendela ya, yang ngadep ya, ke ya. jalan. Sialnya aku ada dijewer gini, bukan jewer apa ya zaman dulu tuh sebutnya jimat ngapung gitu. Jadi si rambut ditarik itu. Oh, rambut. Sudah bener dah. Tapi bener dari situ teh nggak berhenti nonton, tetap nonton. Sebelum si Eta, aslina. Ya Allah. Zaman dulu Ternyata. tuh, zaman, aduh mamanya jangan nonton ya, mama. Please. Jadi papa aku tuh zaman dulu tuh zamannya laserdisc kalau nggak salah, tau nggak? Iya, iya, iya. Jadi dulu tuh aku tuh sebenarnya nggak tahu papa aku suka naruh film kayak gitu. Nah, aku tuh waktu itu nyari apa gitu, si mama tuh kan kalau nyari naruh barang tuh suka di atas lemari. Pas aku gini-gini tiba-tiba jatuh lah itu. Ya namanya anak ABG penasaran kan. Itu kamu dapat dari mana? Punya papa aku ditaruh di atas lemari. Oh, iya, iya, iya. Dan, penasaran. Pengen tahu. Terus, Awalnya tuh dari Titanic tuh nggak? Berawal dari Titanic. Zaman kita ya, Titanic ADC. ADC belum. tuh SMA. SMA. Titanic Iya. awal kita booming tuh Titanic sama Romeo Juliet. Terus ke itulah ya, Ke Kabita distrak. gitu. Ya anak ABG biasalah pengen tahu. Tapi hanya sekedar pengen tahu ya, nggak nyoba. Terus Terus kayak ditonton dari awal sampai akhir. mau dicepetin kah? Geli nggak? Ya. Ya pokoknya karena bareng-barengan jadi kita saling mengomentari gitu. Maksudnya jadi nggak apa ya, nggak. Terus kan zaman dulu tuh kayak nggak meraktekin gitu. Kita tuh Iya, cuma iya, berkomen-komen pengen tahu dong, udah gitu doang. Udah. Dan tapi semenjak kejadian itu kayak nggak apa ya, nggak terlalu. Terus kita tuh ada masanya nggak sih dulu jadi kayak pengen tahu tapi udah tahu ya Ya udah gitu. nggak Oke, kayak iya, iya. sekarang nggak gitu. Ya mungkin kita termasuknya yang seperti itu, kan ada juga yang udah tahu pengen nyoba kan gitu kan, itu ada juga. Nah kebetulan mungkin apa ya, aku tuh yang si tipe pacaran tapi nggak kemana-mana gitu, maksudnya kayak pacaran Ya pacaran apa ya, oleh-oleh gitu ya, nggak kayak anak sekarang yang gimana gitu, enggak gitu, gitu. cuman yang makan juga bareng-bareng gitu, terus kayak PR gitu lah ya, nggak Kamu tuh termasuk 10 besar nggak sih? Asal pinter ya dulu tuh. mohon maaf kelas 3 aku kayak ranking 1, mohon maaf ya. Serius dong. tiga apa sih kamu tuh? 3E. 3 tetanggaan sama saya 3F. Sama Sandy bareng. Dulu yang 3F kalau mau datang ke sini mah ya. Boleh. Aku dulu 3E bareng Windy. Dulu aku ranking 1 sama Windy gitu. Iya, Teh Windy sekarang dia udah hebat tuh, dia penulis. Nanti kapan-kapan saya undang Teh Windy ya kalau mau datang ke sini gitu. Sama Tessa, ada Tessa. Dia mukanya Barbie banget ya. Aku suka lah. Dia tuh wanita masa kini gitu ya. Wanita cantik gitu. Ya, dulu juga cantik. Iya, maksudnya dulu tuh enak kan gitu, mukanya tuh kayak anime gitu loh. Apa ya? Kercil gitu mukanya, kayak imut-imut gitu. Emang anaknya kan imut-imut kecil tuh sama kayak aku, gerli-gerli gitu kan. Cantik ya? Cantik banget lah. Coba ibu kota dia. Dulu ngeceng siapa? Kamu ngeceng siapa gitu? Enggak ngeceng, aku mah langsung dipacarin. Tahu Sandy? Kalau yang satu lagi nggak akan dibahas ya. Kenapa tahu kan? Gak enak. Jadi kita bahas Sandy aja. Kakak kelas ada nggak? Nggak ada sih, aku mah ya dari dulu, dari SMP, SMA nggak pernah ngacarin kakak kelas, dan nggak pernah nggak tahu sih ya, nggak ada yang ngecengin. Yang suka gitu. Kakak maksudnya kelas, kamunya yang suka kakak kelas gitu, siapa gitu? Ada dulu yang putih-putih itu, adanya tuh seangkatan sama kita. Aduh, anak PKS. Ebi yang putih aja ya, itu aku lupa. Ya kan kalau kakak Ditma yang itu manis kan. Nah, itu pokoknya yang putih gitu. Nah, aku sukanya itu, Kang Feby itu. Tapi ya cuma sekedar suka gitu, enggak. Iya, ya buat penyemangat kita lah ya. Tapi kalau yang seangkatan mah pasti dapat lah. Nah, itu Sandy kemana sih dia? Aku kelas
waktu kelas 2 sekelas sama dia. Jadi Sandy itu sebenarnya teman aku dari SD. Jadi kita satu Oh, SD. pantesan. Nah, Terus. terus kayak tapi nggak deket, nggak deket. Jadi dari Hmm. SD terus kelas 1 kelas 2 nggak deket. Nah, Hmm. kelas 3 apa ya deketnya? Aduh lupa ya. Pokoknya kayak bikin acara, bukan acara, kayak kelompok-kelompok gitu. Kan kalau zaman dulu tuh ada Kelompok, kelompok-kelompok. iya, iya. Nah tuh aku inget banget dulu tuh jadi deket sama Sandy karena ya itu ada aduh praktikum apa gitu. Jadi kita tuh nyari bahan bareng gitu. Dari situ tuh kayak suka-sukaan gitu gitu ya. Nah, Eh, akhirnya dia nyatain terus ya udah lah gitu ya hmm. jadian. Terus satu SMA juga aku tuh sama Oh, dia. kamu sama mana sih? Sama 4. Oh, pinter ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Pinter ya. Mohon maaf. Terus. Kalau nggak nilai bagus, dicepret pakai ya sama mama Oh, aku. oh gitu. Mm-mm. Bagus ya. Jadi satu sekolah juga sama Sandy. Satu SMA juga. Nah, kelas 3 juga bareng sama Tapi Sandy. itu udah nggak pacaran gitu. Nggak pacaran, tapi ada sempet-sempetin dia kayak Dan waktu itu. balikan deh itu. Tapi itu karena kita mau ke Jogja, jadi dia tuh kayak Ah. lihat orang kan pada pacaran tuh. Oh, Terus jadi pas cinlok kebener gitu, kayak cinlok ya, momen ya, momen, pacaran momen ya. tapi pas kebetulan aku tuh sebenarnya udah punya pacar, tapi kayaknya Sandy nggak tahu. Nah, akhirnya si Sandy ngomong, "Bu, bawa pacaran lagi yuk, buat ke Jogja aja." No, kata aku, Oh, mohon maaf, aku udah laku. jadi Jogja punya cerita ya, Eh, selama eh. Oh, Jogja. pokoknya sweet banget lah pokoknya si Jogja itu. Oke, Nah, dia oke. terus, nah udah itu kalau nggak salah Sandy itu keterima di IPB kalau nggak salah ya. Tapi Hmm. dari situ udah dia tuh kayak dulu tuh masih ada sosmed terus denger-denger dia hijrah dan udah nggak ada dicari dicari Oh, tiap ada iya, reuni saya tiap juga ada. nyari sih, karena Mm-mm. memang tuh kelas 2 tuh sekelas. Nah, kebetulan tuh dia tuh duduknya di belakang bangku saya. Mm-mm. Jadi memang ada berkesannya lah gitu, karena apa, sering sering Mm-mm. komunikasi terus berinteraksi. Mm-mm. Jadi kelas 2 tuh ya pasti inget lah gitu, siapa aja sih teman-teman yang di SMP yang inget tuh, yang dia salah satunya Mm-mm. gitu yang diingat sama saya gitu. Yang ada rasa tertinggal itu. Eh, iya, itu cerita tak terbawa tuh. Mohon maaf ya, aku juga nggak tahu soalnya. Baik sih, dia baik-baik banget. Terus kayak si cool kan anaknya gitu ya. Emang tipe-tipe ya aku kan yang Iya begitu tuh. gitu. Baik sih, SMA juga baik. Nah, kita tuh memang nggak pernah bareng ya waktu SMP tuh ya, nggak pernah bareng sama Iya, sekali. iya, Emang iya bukan, benar. kita tuh nggak satu circle ya, kita tuh beda Mm-mm, banget gitu. mm-mm. Cuma hanya sebatas tahu. Makanya tadi saya bilang hanya tahu tipis-tipis gitu. Nah, kita tuh baru deketnya tuh pas setelah reuni kan, Ya, justru gitu. kita tuh banyak deket tuh setelah reuni yang ke berapa ya kita dulu? Kita baru sekali reuni. Yang berapa sih lupa itu? 17 ya kalau nggak salah. Sweet Seventeen apa? Iya, Ah, iya, iya, ah. iya, iya. Nah di situ aku tuh mulai deket sama Nia padahal dia soalnya dulu waktu SMP Nia mah cuma bersatu, ketemunya satu itu aja gitu. Nggak mau main sama yang lain, nggak mau itu terus jadi itulah perlu disebut gengnya The Geng, Chipmunk. iya, gue bucin banget dulu. Jadi dia tuh nggak mau main sama yang lain gitu. Asik. Jadi ya udahlah malas Enggak, tiba-tiba. aku tuh sama Lia, terus Anggi, Sofi. Dulu tuh kita berlima nih. Lia, Anggi, Sofi, terus Irma. Irma Budi Atina. Irma, Oh, Irma Irma tuh Bima. segeng, sama Oh, segeng. Terus aku itu tuh kita tuh waktu itu disebutnya sama geng Nisa aja kalau nggak salah, itu apa sih? Spice Girl. Cuma kan kita kecil-kecil. Spice Girl oh, Contest. oh, iya 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 benar 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 benar. Gitu. Si aku tuh sama Lia juga sekelas. Dulu kamu deket kan sama Lia. Nah, justru aku tuh Deket. tahu kamu tuh dari Lia. Jadi eh, tahu tipis-tipis ya gitu, karena kalau lagi bareng tuh suka pupu gitu. Terus Mm-mm. aku ngeliat cantik. Eh, Cantiknya nggak usah peres. cantik maksudnya kan suka ada yang kalau cewek juga ngeliat kayak tadi Tessa cantik, seneng banget aku ngeliatnya Mm-mm. gitu. Nah, ya kamu salah satunya gitu ya. Lucu gitu. Jadi taunya karena bareng sama Lia, terus suka manggil pupu, oh aku Mm-mm. temenan sama Lia udah. Nah, aku tuh lima 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 orang lah gitu. Jadi kalau kemana-mana tuh berlima gitu. Mm. Nah, adalah maksudnya apa, geng ya, tempat ngumpul itu kalau nggak di rumah Lia, di rumah Ray Agung. Cuma kalau Ray Agung itu cocok semua, Mm-mm. termasuk Arya Mm-mm. itu udah masuk gitu. Oh. Tapi yang
yang nu etana lah nu rada Bager. bageurna gitu. Nah, SMP mah dulu aku jarang banget main sama cowok, nggak pernah kecuali ya yang bisa dibilang pacar gitu Nah, ya. karena aku sama si Cipmang itu Hmm. Karena jadi suka ikut gabung Heeh. gitu. Iya, si Lia juga sebenarnya satu SMA sama aku, Oh iya. tapi dia jadi pindahan kalau nggak salah. Oh, Jadi nggak dari dia kelas dia satu. 18, awalnya Iya, 18 terus sama pindah Mia. kedua, Iya. kedua ke empat. Nah, kelas 2 tuh kita Hmm. sekelas lagi ya. Aku tuh sekelas sama dia pas Oh. kelas 2, makanya deket lagi. Terus, nah pas kelas 3 teh misah kalau nggak salah, aku jadi IPA, dia IPS. Nah, udah deh dari Oh, situ kamu nggak anak deket. IPA. Mohon maaf, dari track record kan sudah terbaca. Sebenarnya aku tuh ya, nih, jadi aku tuh kayak si korban keinginan orang tua ya. Jadi aku tuh Oh, nah ini nih. dari SD, SMP, SMA, semua sekolah tuh pilihan orang tua. Jadi aku tuh sebenarnya nggak mau masuk SMA 4, maunya mau ke Semansa. Tapi nggak boleh kata mama karena di sana tuh anak-anaknya pada main ya secara di dago gitu ya. Oke, ke SMA 4. Nah, kelas 3 aku ngerasa aku nggak sanggup nih masuk IPA gitu ya. Meskipun nilai IPA aku Hmm, bagus. hmm, Aku tuh udah milih IPS. Bayang nggak? Aku udah hmm, milih IPS, mama aku tahu aku milih IPS. hmm. Datang ke sekolah, anak saya nggak boleh masuk IPS, anak saya harus masuk IPA. Jadi dengan Wah, tekanan IPA yang sebenarnya aku tuh udah gak mau. nah plus minusnya apa sih sebenarnya? Kalau misalnya kita mengikuti arahan orang tua, keinginan orang tua gitu. Padahal Kalau kan maksudnya kita gini, kalau secara positifnya eh, keinginan orang tua itu pasti pasti yang terbaik buat anaknya gitu. menurut dia ya, Menurut 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 dia. dia. Kalau menurut aku gitu ya, karena apa ya? Mungkin positifnya adalah membahagiakan orang tua ya. Mm, Nurut gitu, maksudnya mm, orang tuh mm. kayak bangga anak saya teh nurut, anak saya teh apa ya? Kayak kan itu yang dimau dia, jadi menurut dia itu yang terbaik gitu. Dan kayak zaman dulu tuh kan di kita tuh kayak ada apa ya? Kayak pokoknya anak IPA tuh bagus, anak IPA Iya, tuh pinter gitu iya. ya. Ada yang kayak gitu dan mama aku tuh kayak merasa eh, anak gue tuh yang apa ya kayak penurut, tapi justru aku dari situ sedih loh, jadi kayak kan aku terpaksa ya Mm, mm, mengikuti apa yang mm, dia suka sementara hati aku tidak tidak suka. Terus jadinya kayak aku jadi banyak bohong, jadi aku mm. males-malesan, Negatifnya di situ ya. negatifnya terpaksa gitu, meskipun Hmm. memang itu untuk kebaikan aku ya, memang yang orang tua kasih adalah selalu yang terbaik untuk anaknya. Hmm. Sampai sekarang pun kita Hmm. jadi orang tua pasti kayak gitu gitu. Hmm. Tapi terkadang kan kayak bertentangan sama hati itu nggak apa ya? Nggak, jadi nggak ngejalaninnya nggak 100% nih. Ini kayak ada Hmm. cerita lagi, aku udah dipaksa masuk IPA. Terus udah gitu kuliah nih. Hmm. Nah, kuliah tuh sebenarnya aku tuh pengennya di adalah satu universitas swasta. Udah bayar juga Hmm. dulu gitu ya. Dulu tuh kan kita bisa daftar swasta dulu terus ikut apa ya zaman kita mah UMPTN. UMPTN. Nah, UMPTN itu dengan si ngasalnya aku Hmm. tuh karena so iya merasa pintar gitu. Aku milih Unpad yang satu satu kedokteran, terus satu Yes. lagi eh, Hukum. hukum Hukum ya. internasional. HI, HI ya. Jika numpang Iya. pinter nawai gitu ya. Terakhir tuh aku Hmm. milih UPI karena jadi aku ngambil IPC. Hmm. Satu lagi aku ngambil UPI jurusan biologi itu teh ngarang gitu, jadi aku ngebuletinnya Hmm. ngarang udah karena ngikutin temen karena aku udah pasti yakin aku mau masuk kedokteran gitu ya. Hmm. Nah, ternyata aku keterimanya di UPI. Aku tuh nggak ada Oh. bayangan sama sekali mau masuk UPI gitu. UPI pun aku baru tahu saat itu gitu aku terima di UPI. Mama aku tuh maksa banget aku harus ngambil UPI karena negeri. Hmm. Sementara kayak jiwa aku tuh nggak mau di sana, mah jurusannya juga aku nggak mau gitu ya. Aku masuk biologi, Biologi. nggak mau gitu. Sampai tau nggak 2 hari aku nggak bangun, Oh, ngumpet di di kamar kamar. gitu. Tapi pinternya mama aku, dia tahu anaknya mata duitan ya. Jadi dia ngomong gini, kalau kamu mau nerima UPI, itu kan murah, bayarnya murah, memang Hmm. murah ya. Di universitas yang swasta itu kalau nggak salah aku masuk 7 juta apa 5 juta lupa lah pokoknya. Apa 3 juta lupa. Ke UPI itu aku ingat banget satu semesternya tuh 575. Jadi Hmm. 1 tahun cuma 1 juta berapa. Hmm. Kembaliannya buat kamu, kata mama gitu. Oke, Bang. Ya Allah, cuma segitu doang di doang. Aduh. Oke, Bang. Oke. Nah, karena UPI bukan passion aku dan waktu itu kayak lingkungannya enggak aku banget gitu. Dulu aku Hmm. belum pakai kerudung. Hmm. Di sana tuh kan kayak agamis banget Iya, gitu iya. ya. Pakai kerudungnya kerudung Hmm. syar'i gitu. Aku tuh kayak di underestimate gitu. Baru datang tuh Oh. dan memang dulu tuh kan eh ya sih teman SMP Hmm. waktu SMA tuh kan aku kayak apa ya, aku tuh nakalnya di pakai baju.
Seksi gitu? Iya, jadi aku tuh pakai rok pendek, misalkan pakai rok panjang belahnya tinggi gitu. Oh, si eta. Datang ospek tuh aku dengan keadaan kayak pakai suruh rok panjang tapi belahannya sepaha gitu ya. Oh, Jadilah aku tuh diincer wah. gitu. Aku tuh udah nggak betah. Terus kayak, nah teman-teman aku yang SMA itu kan banyaknya pada masuk ke Maranatha. Hmm, Di Maranatha itu kan kalau pakai tank top sah-sah aja. hmm, hmm. Dan bodohnya aku pikir, oh di UPI pun bakal boleh-boleh Iya, aja kan iya, aku iya, nggak pakai iya, iya, kerudung gitu. iya, iya. Ternyata aku tuh pakai, aku inget banget ya, aku pakai halter top. Jadi kayak tank top tapi yang ditali ke Nah, gitu. Tapi aku pakai kardigan, tapi maksudnya oh, nggak sih kardigannya itu kan kalau kayak apa gini sih tuh namanya tuh dulu tuh? Hmm, halter neck, tahap, bukan, turtleneck, turtleneck. Jadi tali ke situ. Atau ini lupa ya. aduh apa sih? Ya pokoknya tank top yang ditali gitu. Terus jadi kan ininya kemana-mana tuh kelihatan. Tapi pakai kardigan, tapi Hmm, maksudnya kardigannya kalau gini ya kelihatan lah gitu. Pikir aku ya kan aku nggak pakai kerudung gitu ya. Terus tiba-tiba doa jadi kayak disinisin sama kakak tingkat. Mau kuliah apa mau dagang gitu. Aku kan sebodoh gitu ya. Terus pernah aku pakai kayak kemeja ini kemeja motif, cuman kan kayak kan saya bukan anak SMA ya ngapain pakai kaos dalam hmm, gitu. hmm, Terus hmm. pada masa itu adalah aku pakai daleman warna hitam, berwarna hitam. Mungkin ketika jalan kesorot matahari mungkin jadi kayak nyeplak ya. Nah, Itu ada kakak tingkat cowok ngebalik ke aku terus astagfirullah kata. Aku marah. Emang aku setan astagfirullah. Nah dari situ aku jadi males males nggak mau oh, masuk kuliah karena kayak itu aku tapi lulus juga underestimate. akhirnya. Eh, aku nggak masuk sering bolos sampai IPK aku cuma 1 koma. Ah, nasakol. Terus nggak aku kasih tau mama kan aku benar-benar kayak ngedrop aku nggak mau di sini gitu aku nggak mau kuliah di sini maksudnya dari penerimaan orang-orangnya kayak nggak enak gitu terus aku nggak punya temen cewek karena aku tuh kan kayak disinisin sama kakak tingkat terus kayak aku sih orangnya susah masuk gitu temen-temen cewek aku waktu itu kayak sebenarnya mereka baik-baik gitu di akhir pun kita jadi deket cuman maksudnya pas di awal aku kayak ngerasa apa ya kayak kurang teman gitu jadi benar-benar kayak ah enggak deh aku nggak betah di sini. Alhamdulillahnya aku punya bukan wali kelas ya zaman kuliah itu apa ya namanya dosen 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 pembimbing. bimbing Bu, bukan. Wah, apa sih? aduh kok mendadak bodoh ya. Heeh, Apa ya? apa ya? Dosen Wah, wali. oh, wah, dosen wali. Ya dosen wali cowok Pak Bambang namanya aku ingat banget si bapak the best banget. Si bapak tuh ngomong, Bu, kenapa kamu IPK jelek terus katanya gitu. Iya Pak, cerita. Sok pokoknya mah kalau kamu IPK-nya bagus, Bapak kasih beasiswa. Oke. Terus beasiswa, Rajin. beasiswa Rajin apa? sampai dapat IPK kalau nggak salah 3,75 atau Wih, 3,5. gaya. Langsung cair beasiswa. Oh, oh si Eta mah duit wae. Aduh, Jadi emang semua orang ingin memotivasi aku. aduh. Ingat Oh, coba operator atau editing nanti di sininya dolar-dolar. karena memang ya aku cerita masa kecil sedikit ya. Aku tuh waktu kecil kan zaman kita mah dulu dan apa langganan majalah ya. Ya. Aku tuh sama mama di berlangganan. Jadi emang aku dari dulu tuh sama mama dibikin untuk suka membaca gitu ya. Dan Hmm. memang zaman kita kan yang paling Iya, iya. nonton TV Iya, ya, iya, nonton iya. kartun gitu. Aku tuh sih sama mama dikasih di langgananin majalah Bobo sama Dona Bebek. Ah, ya. Tahu nggak Paman Nah, Gober ya, ya, ya. yang punya kolam uang. Ah, Nah ah. itulah cita-cita aku sampai sekarang aku Oh, baru punya ternyata kolam memang uang. berarti betul ya gitu waktu kecil di golden age Eh, tuh eh, benar-benar yang eh, apa yang kita lihat, apa yang kita baca itu benar-benar tertanam jadi dreamnya. banget, dan secara nggak langsung pikiran bawah sadar kita tuh ngerekam banget itu. Eh. Makanya itu hati-hati banget ya sebagai kita nih, kita udah sebagai orang tua Iya nih benar gitu. benar benar. Jadi untuk dulur-dulur hati-hati banget gitu tontonan atau bacaan Mm-mm. untuk anak-anak tuh sekarang kita jaga apalagi sekarang emang era digital ya. Iya Ada plus minusnya. Plusnya tuh memang anaknya tuh lebih pintar lebih gitu. Lebih pintar. pintar gitu terus lebih cepat banget nangkepnya ya Iya iya iya. informasi ilmu apapun tuh lebih lebih Iya. cepat dibanding kita lah gitu. Tapi memang negatifnya kalau nggak kita apa Nggak nggak diarahin ya. kita apa sih pantau Mm. itu banyak banget Iya gitu tontonan-tontonan yang tidak mendidik banget gitu iya. bahkan ada yang bener niat gitu yang bikin seolah-olah itu tontonan anak kecil Padahal padahal udah isinya tuh enggak gitu iya itu bahaya iya banget iya iya. jadi ini mah pelajaran ya gitu Mm-mm, mm-mm, pelajaran untuk kita sebagai sekarang udah orang mm. tua terus eh, memang
kedekatan kita sama anak tuh penting Iya, banget benar. gitu. Jadi kadang kan kita kalau misalnya lagi riweuhnya, Mm-mm. ya kita kan Biar riweuh ya, aman. Memang gitu. memang bekerja. Kalau kata aku memang apa ya, hebat banget untuk orang tua yang tidak memberikan gadget atau TV buat anaknya itu, Iya. salut banget Salut. karena aku tuh Tapi nggak bisa tapi gitu. tapi gimana ya? Mungkin yang apa ya? Mungkin keseimbangannya di luar ya. Jadi ada metode lain gitu. Jadi kalau Biar kita, anak-anak jadi si orang tua itu tuh punya metode untuk mengajarkan anak-anaknya meskipun tidak berupa apa gadget. gadget, tapi mereka punya metode Iya, lain. Kalau kita kan mungkin masih awam ya iya. gitu. Kita kan sibuk ya entrepreneur. Aduh. Sebenarnya bukan si nggak tahu tapi lebih ke harorea. Soalnya aku ada temen, jadi dia tuh si terniat gitu. Jadi kayak dia bikin kayak Montessori Ah, buat Montessori anaknya. itu ya. Terus kayak Puspa, eh Puspa, Puspa ya, Puspa. kayak busy book gitu Mm-mm, buat anaknya. iya, Jadi dia bikin iya. sendiri. Dulu kan IG belum ya waktu zaman Mm-mm, anak saya pertama tuh di Facebook tuh. mm-mm, Saya ngeliat tuh ke apa kegiatannya Puspa Montessori itu ya. mm-mm. Nyobain dong. Nyobain. Cuma Iya kan? sekali-kalinya. Jadi untuk niat dan keinginan itu harus lebih Ya, kuat. Sekarang niat ada, kahayang nggak ada itu tidak akan iya. jalan. Padahal maksudnya Puspa juga dia kan Kerja ya? notaris Iya. gitu. Ya sebenarnya itu adalah kahayang yang Kahayang, paling gede sebenarnya. Dan kita tuh gede bukan kahayang. bukan nggak ada kahayang ya. Mungkin mungkin untuk anak pertama mungkin kita bisa oke ya. Iya, iya. Anak pertama memang anak aku pun dibentuk sangat idealis Kamu sama berarti aku. 3 ya? Tiga. Oh, Tiga. tiga. Memang aku waktu kecil juga anak aku yang kecil sempat bikin kesalahan dengan kayak kamu harus begini, kamu harus begini gitu. Tapi aku cepat sadar gitu maksudnya, oh iya anak aku nggak boleh kayak aku yang segala Iya, sesuatu iya, dia benar-benar. terpaksa gitu ya. Tapi Hmm. memang dulu aku pemaksanya dia harus bisa ngaji, kamu harus bisa ini. Tapi ternyata mungkin anaknya belum siap, jadi Hmm. dia lelah gitu, lelah. Jadi Hmm. kayak dia menghafal, tapi aku hafal tapi lupa Nah, gitu. kamu waktu merit tuh umur berapa sih? Umur 22. Wah, udah banget. Serius? Serius? Waktu masih kuliah. Berarti anak pertama Aku lah anak pertama lahir umur 23. 23. Nah, menurut kamu ya. Usia tuh mempengaruhi nggak sih kedewasaan kita sebagai orang tua atau pasangan? Enggak juga sih kalau kata aku. Nggak juga. Karena ada ya, maksudnya gini, aku ada kenalan dia kayak apa ya? Maksudnya bukan aku menganggap diri aku sukses tidak ya gitu. Cuman kayak ada orang yang menikah di atas aku. Dia umur 30 terus punya anak di umur 33 dan ini aku tahu bang, aku maksudnya dekat gitu. Tapi dia kayak punten-punten ya kayak perasaan mendidiknya lebih baik aku sih yang dibilang ibu muda yang nggak tahu apa-apa gitu ya Hmm. dibanding dia. Dia anaknya full gadget. Hmm. Terus kayak speech delay Hmm. gitu. Alhamdulillah anak aku nggak gitu kok meskipun aku kasih zaman dulu memang waktu anak aku yang pertama itu belum musim gadget ya, masih musimnya game laptop. Anak aku udah main laptop, udah ngabisin 3 laptop karena waktu itu kan aku masih muda. Terus kayak tapi memang di timing gitu loh, jadi nggak dari dia bangun tidur sampai dia tidur main laptop Ya, enggak, tapi maksudnya ketika dia pengen main laptop aku kasih gitu hmm. main game. Tapi alhamdulillahnya mungkin ini juga Allah kasih keringanan buat aku gitu ya. Dari main laptop itu anak aku jadi dia bisa bikin karakter game, dia bisa program ini itu gitu. Oh. Maksudnya jadi kayak lebih lebih bisa gitu sampai sekarang gitu ya. Sampai dia sekarang cita-citanya mau jadi anak IT gitu, pengen bikin game Ya. kayak gitu-gitu. Agak sulit nggak sih? Soalnya kan saya pengalaman ya, maksudnya saya juga melalui umur segitu Mm-mm. tuh. Umur segitu memang lagi labil banget ya Iya. gitu. Jadi yang egonya tinggi Mm-mm. gitu. Eh, kamu pada saat itu udah dewasa atau sama sih gitu? Karena kan ya tadi bilang gitu kalau kedewasaan itu tidak bisa dilihat dari ukur ya. Iya. Diukur dari Dari usia umur. kan gitu. Ada yang usia segitu memang sudah dewasa, udah mateng, ada yang benar-benar yang labil yang masih mencari jati diri ada juga kan. Kalau saya termasuk pada saat itu lagi mencari jati diri gitu. Kalau aku mungkin lebih ke egonya sama pasangan. Jadi kalau sama Oh. anak justru mungkin karena saking sayangnya ya. Oh. Jadi kayak lebih, udah kan mungkin aku juga pengasuhan anak pertama dibantu mama Hmm, gitu ya. Jadi hmm, kayak nggak hmm, terlalu hmm, berat. hmm. Tapi memang menikah muda itu penuh dengan apa ya? Permasalahan kalau kata aku. Udah terus karena aku sama pasangan itu seumur waktu itu. Kita satu Oh. umur,
kita cuma beda 10 hari, jadi kayak kalau bahasa anak muda tuh satu bintang, satu sifat gitu. Jadi egonya tinggi. Nah ini nih, saya punya solusi nih, Heeh, permasalahan bagi yang mau menikah nih di usia berapapun tuh sebenarnya nggak masalah ya. heeh, Persiapkan mental, persiapkan diri itu tergantung dari ego mhm, kita. Masih yang siap dulu masih ragu nih untuk menikah atau ya sudah menikah, mhm, masih suka cekcok nih sama pasangannya mhm, atau yang baru punya anak masih ragu untuk cara mhm, bagaimana membesarkan anak. Coba dulu cek di lapaknya Bu Broto nih. TikTok mhm. itu semua buku ada di situ. Buku parenting, buku Mmm, apa pernikahan. ilmu loa, semua ada di situ. Itu lengkap banget. Silakan dicek di Keranjang Kuning itu murah. Eh, Sekarang begini, investasi jangka panjang itu investasi dari leher ke atas, Heeh, ya gitu. Jadi yang nggak suka baca buku, coba deh sehari baca buku aja meskipun selembar. mhm, Yang suka baca buku, di sana banyak berencana. buku banget ya. Heeh. Pokoknya dicek aja itu bagus-bagus banget. Nah, ya, sebenarnya untuk, generasi sekarang tuh sebenarnya enak ya, Hmm. informasi tentang apapun Iya. tuh ada, bukunya ada. Mm-mm. Kalau zaman kita kan kayak dulu, aku tuh sempet waktu nikah tuh dihadiahin buku kayak 10 kewajiban istri dan 10 kewajiban suami. Tapi alhamdulillah itu tidak kita baca. Meskipun aku suka baca, tidak kita Oh, baca. oh. Jadi ujung-ujungnya dan kayak konseling pernikahan itu juga masih jarang ya waktu itu. Hmm. Maksudnya nggak kayak sekarang ada Hmm. kayak ada Aisyah Dahlan Ya, itu kan ya. ya, ya, Itu ya. kan Iya, enak enak ya. banget ya. Zaman dulu tuh aku nggak ada dan role play kita tuh dulu orang tua kita yang notabene orang tua aku juga sama-sama egois Hmm. dua-duanya. Tapi dan suami aku tuh datang dari keluarga yang sangat penyabar. Jadi kita tuh bertolak Hmm. belakang gitu loh. Oh. Dia yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan aku yang dibesarkan dengan militer ya gitu. Jadi ketika Hmm. membesarkan anak, nah benturannya di situ. Nah, ini nih kita sharing ya. Ini Mm-mm. kita berbicara parenting ya. Mm-mm. Ya, Mm-mm. segmen kita ini ke anak ya. Uh-uh. Ada satu momen yang kamu menyesal eh, pernah marahin anak. Sering. Ya, anak pertama itu adalah sama kayak aku anak pertama. Idealisnya orang tua, ya kan? Apalagi di lingkungan aku yang dituntut harus pintar, harus soleh, harus baik. Gak ada kata anak lari-lari Hmm. sana ke sini. Hmm. Sementara anak aku tuh yang pertama tuh kan kebetulan dia lahirnya prematur. Dibesarkan dengan susu formula. Jadi dia sering sugeras. Anak sugeras itu Hmm. adalah lari-lari Hmm. kan Hmm. keliling. Nah, orang tua aku tuh, nah sih budak tuh detik cici Hmm. Hmm. gitu. Aku mungkin bisa karena dulu juga salahnya adalah aku tinggal dengan orang tua. Jadi ada kadang gini orang tua kita sebenarnya tidak memarahi hanya kenapa sih pasangan kadang kan Hmm. tidak menerima. Terus apa? Jadi di situ kan kita cekcok, akhirnya aku marahlah sama anak gitu. Nah aku tuh yang gede sering aku jadi di belakang tuh sebenarnya kayak ruang makan tapi ada pintunya gitu dan kalau dia sebenarnya kan dalam ilmu parenting tuh bukan dikurung tapi time out bagusnya Hmm. tuh kan kayak Ya, kamu berdiri dulu di ya. pojok. Hmm. Hmm. Nah aku tidak menerapkan itu, aku menerapkan Hmm. dikurung itu kejadian sampai dia TK sampai dia TK. Nah untuk adiknya kan aku belajar ya maksudnya parenting itu tidak seperti itu gitu. Aku tidak menerapkan itu sama adiknya. Nah si kakaknya itu ini ngomong apa Kamu coba. pernah nanya nggak sih Apa? sama kakaknya? Iya, tapi alhamdulillahnya juga si anak aku ini tuh kayak apa ya, bisa diajak ngobrol gitu. Dan dia ngomong gitu, kok dulu aku digalakin banget ya, kalau aku nggak nurut aku dikurung, katanya gitu. Tapi itu ngebekas loh. Iya memang sampai sekarang dia kalau adiknya Itu bisa nakal, trauma, itu bisa iya, trauma juga. iya itu, Pernah 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 kamu nggak? iya maksudnya aku minta maaf. Jadi aku berani ngajak ngobrol dia adalah ketika dia umur kelas 6 SD. Jadi dulu juga kan aku sempat kerja nih ya setelah anak kedua kerja anak pertama aku ini terbengkalai maksudnya kayak belajarnya nggak tidak aku perhatikan jadi dia benar aut-autan gitu. Nah Hmm. ada satu momen waktu itu aku kemana ya pokoknya berdua sama dia dan akhirnya dia cerita aku nggak bisa matematik katanya aku takut matematik dan aku di situ sedih gitu maksudnya tahu nggak aku tuh sampai SMA itu adalah matematika itu adalah ketakutan aku yang dibilang orang pintar tapi aku sangat takut dengan pelajaran matematika karena apa karena aku tidak bisa bertanya sama orang tua kalau aku nggak bisa
Kalau aku bertanya orang tua aku marah. Nah ini ya, Kebayang nggak? ini Aku nih harus belajar untuk sendiri. dulu nih penting banget nih, Ya. poin penting. Oh, enggak, itu bukan kelas 6 SD, kelas 1 SMP. Ya, kelas 6 mau ke kelas 1. Kelas 1 SMP kalau nggak salah. Jadi dia tuh nilainya jelek gitu ya. Dan dia tuh kan dari SD swasta masuk SMP negeri, Hmm. kan berat ya di negeri. Dia kayak bener-bener keseok-seok, Hmm. terus dia ngomong, aku nggak bisa, aku dapat nilai D di rapot. Nah, dari situ aku mulai, kamu tuh nggak ada kata nggak bisa. Nah, pasti bisa. Kamu bisa nanya. Kalau karena anak-anak aku tuh manggil aku Baba gitu. Kalau Baba nggak bisa jawab, Baba datengin guru les. Baba nggak mau kamu kayak Baba yang benar-benar nggak bisa, tapi kamu stuck di situ gitu. Akhirnya aku cari, ya pokoknya aku motivasi anak aku gitu. Jadi dari mulai dia kelas 1 aku udah sering ngobrol sama dia. Terus aku tanamkan apapun yang terjadi di hidup kamu, justru yang kejadian terburuk harus kamu ceritakan sama Jadi sama maksudnya sudah beres lah ya. Jadi menebus kesalahan lah ya gitu. Karena kan dia sempat tanya, kenapa kalau adik nggak dihukum gitu, kenapa adik nggak pernah dikurung, sementara aku selalu Tapi itu dikurung gitu. bagus loh. Terus Beb, justru kita tuh yang bahaya, anak tuh diam, dia tidak mengeluarkan apa ya? Ada yang diam-diam di pikiran dia gitu. Jadi Itu lebih kayak bahaya. kayak inner child kan sekarang Iya, bahasanya inner child ya. Nah, aku tuh kayak alhamdulillahnya anak aku tuh si terbuka gitu. Maksudnya kayak dia tuh apapun dia selalu ceritakan sama aku, dan dari omongan matematik itu dia bisa sampai juara satu sekolah. wih, keren. Dengan motivasi aku yang apapun bisa kamu kerjakan, apapun tidak ada yang Gen tidak ibunya bisa. ya, Coba. gen ibunya ya. Mungkin ya. Mungkin. Alhamdulillahnya gitu ya. Sampai nah, kemarin ketika ayahnya nggak ada. Jadi itu sempat waktu ayahnya. Jadi kan anak aku tuh aku cerita anak pertama ya, karena dia luka hatinya mungkin dari Iya, aku iya, besar. iya. Jadi apa-apa tuh takut. Nah, masuk SMA kan. Aku tuh berpikir SMA adalah masa yang paling indah buat kita ya gitu. Nah, aku nggak mau anak aku kayak ngerokok sembunyi-sembunyi, pacaran sembunyi-sembunyi. Masalah pelajaran mah udahlah, nggak usah dipikirin gitu ya. Jadi ketika anak aku masuk SMA, yang aku tanya, kamu mau ngerokok nggak? Anak aku kan bingung, kok nanyanya gini? Soalnya bapak kamu juga dulu ngerokok sembunyi-sembunyi, kata aku gitu. Dan aku nggak mau, misalkan tahu dari tetangga atau Iya, tahu dari teman apa iya. dari saudara, itu lihat Kibi ngerokok di sana. Tidak gitu. Kamu mau ngerokok, tinggal bilang, ngerokok aja sama ayah, ngerokok aja di rumah. Gak usah takut kalau atau ada cewek yang kamu suka nggak? Kenalin gitu. Maksudnya bukan berarti saya mau marah atau apa, Iya, enggak. iya, Terbuka aja, open iya. aja gitu. Jangan Alhamdulillah. jadi takut sama Iya, aku iya. gitu. Dan alhamdulillah itu bekerja. Nah, Alhamdulillah. ada satu momen juga, jadi waktu ayahnya masih ada, dia tuh lagi belajar motor. Udah lancar, tiba-tiba dia nabrak yang listrik. Sampai motornya hancur, tapi dianya nggak apa-apa. Alhamdulillah ya, syukur. Tapi dari situ dia kayak trauma. Gak mau naik motor. Terus kalaupun naik motor kayak, ini nggak bisa, nggak seimbang. Pokoknya tuh banyak Iya, alasan. iya, iya, iya. Sementara ketika ayahnya nggak ada, kan dia nggak bisa grab-graban terus dong pergi ke sekolah. Anak sekarang mana ada yang mau Iya, naik angkot iya, ya, iya, gitu. Akhirnya grab-graban. Tahu nggak, udah diajarin sama papa aku, sama teman ayahnya, sama kakak ya, kakak suami aku. Gak bisa. Selalu nggak seimbang. Aku kesel kan. Keluar kamu ke jalan bawa motor. Aku ikut. Aku nggak bisa naik motor, tapi kayak tau nggak, jadi aku ngikutin dia di belakang. Setiap dia bilang bisa, kamu pasti bisa, bisa kamu maju. Tau nggak, lancar maju sampai jauh. Iya sih, sebenarnya dukungan tuh ya penting banget Iya, ya. sampai aku juga dalam hati gini, sebesar ini ya peran ibu dalam, maksudnya aku aja amazing gitu, dengan bukan berarti aku ujub takabur dengan keadaan aku Iya, ya, cuman iya, iya. kayak sebegini besar ya supportnya ibu untuk anak, sampai Iya sih. dia maju terus dia Iya, teriak aku bisa gitu, padahal emang dia sebenarnya memang iya. udah bisa, tapi traumanya itu terus akhirnya dia naruh motor terus kayak lari nyamperin aku Malah, bisa loh. seru, dah, keren, keren, terharu. Iya, 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 iya sih, kadang kadang kita juga gitu ya. Ya, jangan kan anak-anak ya, kita juga suka ada insecure-nya lah ya. Kita iya, ngerasa yang, aduh, mampu nggak sih, bisa nggak sih? iya, Dan memang yang diperlukan memang support ya. iya, Support itu entah dengan siapapun itu gitu, dengan pasangan atau kadang anak pun itu jadi bisa ya, jadi support buat kita tuh iya, bisa. betul. Jadi memang sehebat apapun kita gitu, tetap aja gitu ada masa di mana kita yang ketakutan lah ya, itu manusiawi banget ya gitu. Ketakutan pasti ada, itu dibutuhkan seseorang lah yang bisa meyakinkan kita kalau kita tuh bisa mampu. Iya, Kayak gini lah, eh, bisa tuh karena apa ya? Kepepet ya. iya, The power of apa?
power of eh, masakeun. saking kepepet gitu. Jadi ketika ya kayak gini lah, kita nggak bisa berenang, tapi ketika dengan terpaksa kita harus jebur, otomatis dengan segala cara kita ngelakuin Iya. apapun itu agar bisa kita selamat lah gitu. Mm-mm. Kamu ngerasa nggak sih kondisi kita pada saat corona tuh seperti itu? Mm-mm. Mm-mm, Ya, bener. Nah, gitu. aku tuh deket sama dia pas lagi zaman itu Nah, kan, karena the power of kepepetnya itu loh. iya iya iya. Aduh, pokoknya eh, ini Teh Pupu ini juga keren banget nih sekarang lagi bisnis apa nih? Kebetulan sekarang jadi pindah ke kuliner. Asalnya fashion ya. Nah, Mm-mm, bareng kita sama juga dia. pernah nih tukeran nih ya, tukeran Mm-mm, hijab atau apa baju. baju fashion karena memang kita dulu terjunnya sama-sama di fashion gitu. Mm-mm. Cuman ya itu semenjak pandemi itu kan Ya, kita agak-agak ya, mendekati gulung tikar ya. ya. Nah, waktu pandemi itu, aku cerita lagi dikit Nah, ya, nggak oke apa-apa. oke oke. Di si kuliner ini tuh, eh, kan kita banyak di rumah ya yang Hmm, nggak boleh kemana-mana, hmm, hmm, bosen dong. hmm, Nah, kebetulan suami aku itu kan si tukang jajan ya. hmm. Dan dia tuh kayak seneng banget yang namanya kue sus. Oh. Nah, terus kayak kita bikin yuk gitu. Dia tuh suka masak, tapi Oh, bukan bukan masak koki, tapi nggak ada basicnya nggak ada koki kan? nggak ada, dia anak HI. Hmm. Terus nggak suka tapi dia masaknya kayak masak pastry baking gitu loh. Hmm. Akhirnya kita bikin, tapi tetap sih maksudnya dia yang cari resep, dia yang otak-atik resep, tapi tetap aku yang nyetak, aku yang bakingnya gitu. Tapi dia yang kayak sediain bahan apa-apa sampai kayak caranya gitu Hmm, dia hmm, ulik hmm, gitu hmm. ya. Akhirnya terciptalah coba deh kuenya ya. Sekalian Oh, aku mau lihat aku dibawa. bawa Oh, cucu. nih. Bentar, oke. Oh, ini apa namanya nih? Namanya Apa sih namanya nih? namanya icuk pastry. Icuk. Itu dia yang kasih nama juga. Apa tuh? Filosofinya apa nih? Kalau sus itu kan bahasa dari Prancis ya kalau Hmm. nggak salah. Disebutnya choux gitu Ini ya. boleh dicoba nih. Boleh, boleh, boleh. Wih, cantik. Nah, Cantik, terus Lur. Ini si buat cemilan sore-sore ya. buat temen ngopi kayak Ngopi. gitu. Atau buat anak-anak juga karena kan basicnya Hmm. banyak susu. Tapi dia kasih nama icuk, maksudnya bahasa Sunda isuk. Oh, icuk colai, icuk colai. Karena suami aku juga kan sebenarnya pekerja, tapi dia kayak aku tuh pengen banyak waktu buat anak-anak dan buat istri di Oh. rumah. Karena dia benar-benar kehilangan masa-masa anak-anak gitu. Oh, iya. Jadi kayak si icuk ini tuh kayak icuk kalau saya apa pensiun, Heeh. saya udah punya cadangan Wah, nih keren usaha buat filosofinya. Iya, anak-anak. iya, iya. Gitu. Dan itu kan biasanya susu bulat ya. Mm-mm. Ini apa nih namanya? Sus apa nih? Susu Sus buah. buah. Bentuknya mangkok ya. Seru-seru. Di mana ya? Cobain deh. Wah. Ini resepnya juga dapat dia loh. Ini Ya. benar-benar bikin sendiri resepnya. Enak. Nah, Beb, manisnya pas. Pas. Nggak apa? Kan ada yang manisnya giung ya. Mm-mm. Terus yang suka ada nggak sih yang manisnya pahit gitu? Ya apa ya bukan. Apa ya, kayak pakai gula biang ya gitu. Ini kebetulan ya apa ya? Kan emang kita juga tujuannya pertama kan yang membuat kita ya, buat konsumsi kita sendiri. Jadi kayak pokoknya bahan-bahannya harus yang benar-benar alami gitu. Kenapa? Cobain ya. Ada kok di Grab kalau gitu. mau. Nih kalau yang mau nih penasaran rasanya, boleh kemana nih Teh Pupu? Ada di Grab namanya Icuk Pastry ya, dicek aja. Alhamdulillah juga itu udah banyak pelanggan, udah banyak reseller. Untuk acara selamatan ya. Tapi memang nggak bisa dadakan sih. Berapa? Hamin satu. Hamin satu. Amannya sih Hamin dua ya karena kebetulan ya itu udah banyak yang reseller. Jadi terkadang Grab pun emang untuk saat ini lebih banyak di close karena reseller. Jadi kayak alhamdulillah nih ada satu reseller yang satu hari sampai 100. Nanti boleh ya dicantumkan nomor WA-nya ya. Boleh banget. Nanti hubungi. Aslinya banget. Boleh nambah lagi. Kalau aku udah bosen soalnya. Nikmat banget ini. Biar operator ngiler aja dulu. Enak. Ini ada rasa coklat nggak? Maksudnya boleh nggak misalnya mintanya flaknya coklat gitu bisa? Sebenarnya sih aku udah pernah bikin, tapi orang-orang tuh kayak udah enaknya tuh yang vanilla. Soalnya atasnya ada lagi kalau mau coklat, ada yang atasnya pakai coklat. Kalau sekarang yang bentuknya panjang itu disebutnya itu apa namanya sih? Ikler apa? Ikler. Nah, orang yang kedua suka tuh itu si ikler coklat itu. Jadi, Pak.
Ngelunjak. Itu bawahnya. Boleh nanti dikirim ke sini biar pada nyobain. Kebetulan si Eclair itu aku nggak produksi banyak Hmm. tiap harinya karena memang yang apa ya, yang orang banyak suka tuh yang ini. Coba Ibu jangan terlalu dihayati gitu. Takut pada ngiler. Nah, sama ini minum sama ini enak kayaknya. Ini juga sama nih ya. Ini kita juga mau ngelakuin produk UMKM juga nih. Kita ngebantu lah ya mereka gitu. Karena apa ya, di era yang ekonomi sekarang tuh wah, peperang ekonominya tuh gila banget gitu ya gitu. Banyak UMKM yang masih perlu bantuan seperti ini gitu. Support dari kita ya buat promo gitu. Sebenarnya jadi memang kerasa sama aku banyak UMKM yang produknya enak, tapi dia tidak tahu promosi ya, media promosi, mau dia oh nggak apa-apa, seneng gratis loh, promo gratis. Nanti di belakang malu. Nanti dibuka deh. Boleh. Ini seger loh. Ini apa ya? Oh, sarang burung. Sarang burung ini. Itu jeli-jeli gitulah. Ini enak. Biasanya buat anak-anak ya? Buat anak-anak daripada kayak beli teh kotak, teh botol. Kan anak-anak sekarang tuh suka yang kayak gitu-gitu. Ini kebetulan udah nggak dingin. Kalau dingin tuh lebih enak banget. Nanti ada kontaknya kalau mau ini bisa buat acara ulang tahun juga bisa. Ya enak ini. Ada susunya juga kayaknya. Berapa? Jangan ngerokok aja tuh berapa? Enak ya jadi hostnya, kenyang. Dapat makan, dapat minum, kenyang. Ayo, bagi yang punya bisnis nih, kalau mau berbagi di kamar Bu Broto ini silakan. Kita terbuka, mau bertamu ke sini siapapun saya terima. Nah, kalau misalnya kamu punya apa sih, ketemu teman-teman nih gitu, bawa aja ke sini gitu ke alumni ya, alumni SMP, misalnya kamu ketemu di jalan, ayo kita reunian di kamar Bu Broto ini, ajak aja ke sini gitu. Kita sharing-sharing karena ini juga saya tujuan buat channel ini ingin bermanfaat ya gitu. Tadi kita kan poin pentingnya tentang pengajaran anak ya, sebagai orang tua ke anak terus seperti apa. Nah sebenarnya masih banyak yang mau dibahas nih Teh Pupu ya. Nanti kita satu-satu ya. Boleh. Nanti kapan lagi Teh Pupu boleh kesini lah datang lagi untuk bercerita tentang yang lain. Ya. Nah mungkin segini dulu Teh. Terima kasih banyak udah waktunya ya. Aduh sehatnya Beb ya. Amin. Terus panjang umur, bisnisnya lancar. Terus nanti kita sharing ya tentang bisnis ya di sini karena memang sekarang juga lagi ada project ya sama Ami ya. Nanti juga Ami kapan-kapan kesinilah ya untuk sharing juga. Terus apalagi ya? Yang intinya kuatlah, sehat meskipun single parent ya. Gitu, ini keren banget lah Teh Pupu dengan kondisi yang sekarang masih semangat, masih mau bekerja keras lah ya untuk anak-anak. Harus wajib ya itu ya. Dulur, sekian kita ngobrol-ngobrol sama Teh Pupunya. Nanti kita sambung lagi dengan segmen yang lain ya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Terus ini juga dibeli. Satu lagi loh, kamu tadi kesini wangi banget. Ih, pakai apa nih? Iya. Aku tuh punya parfum ya, kecil sebenarnya, tapi kayak wangi banget. Ini aku bawa kemana-mana. Kamu pakai? Iya. Aku ini juga pakai aku. Ini wangi banget tau nggak? Jadi kayak misalkan aku pakai dari pagi nih sampai siang tuh kan ibu-ibu mah ngider-ngider ya, maksudnya kayak wangi. Dan temen aku juga banyak yang nanya pakai apa sih kok wangi, terus kayak wanginya kayak nggak ketebak gitu kan. Kalau misalkan kayak yang udah ada di pasaran, ini pakai merek kalau ini tuh kayak nggak ke detect tapi kayak wangi itu ada ya di ini aku banyak sih di e-commerce ya, aku dapetnya di toko oren, kalau nggak di toko ijo ada, atau boleh ke apa ya, TikToknya ada ya, ada TikToknya boleh. Tahu saya mantau dong.
Kalau di TikToknya kadang suka ada promo ya. Oh iya iya ada. Boleh kalau yang Suka ada mau live-nya tuh, ada tuh. suka ada Si live-nya hostnya tuh. sama si Ayah Kasep Gening. Coba ditonton yang punya TikTok ya. Siap-siap. Poin pentingnya, apapun yang dilakukan anak-anak, kita harus support sebagai orang tua karena support support terbesar dari anak-anak tuh orang tua. Jangan lelah untuk mengajarkan anak-anak kita karena anak adalah kertas putih yang Kita terus. harus kita isi dan isilah dengan yang baik-baik. Oke, selamat siang. Ketemu lagi dengan tamu berikutnya. Jangan lupa terus tonton channel Kamar Bu Broto. Kamar yuk.